adik-adik semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, kakak-kakak di sini akan menjelaskan materi mengenai adab pergaulan. Tapi sebelumnya, kakak-kakak akan perkenalan terlebih dahulu ya, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kakak-kakak akan memulai perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari kakak ya. Nama kakak Arfanti Yulia Pratama, bisa dipanggil Kak Arfanti. Kemudian Nama kakak Tiffany Aulia Rahmawati, bisa dipanggil Kak Tiffany. Nama kakak Pelani Bening Rindani, bisa dipanggil Kak Pelani. Nama kakak Rizka Sylvia Fatmawati, biasa dipanggil Kak Rizka. Nah, kakak-kakak di sini akan menjelaskan mengenai materi adab pergaulan. Tapi sebelumnya, adik-adik tahu nggak sih adab pergaulan itu apa? Adab adalah perilaku yang mencerminkan sopan santun, kebaikan, budi pekerti atau akhlak. Sedangkan pergaulan adalah jalinan hubungan sosial antara sesama manusia dalam jangka waktu tertentu dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Jadi kesimpulannya, adab pergaulan adalah etika, sopan santun, atau budi pekerti antar sesama manusia dalam suatu lingkungan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Nah, adab pergaulan sendiri ada 3 macam. Yang pertama, adab pergaulan terhadap orang tua. Yang kedua, adab pergaulan terhadap teman sebaya. Dan yang ketiga, adab pergaulan terhadap lawan jenis. Untuk materi mengenai 3 macam adab pergaulan nanti akan dijelaskan oleh teman kakak, yaitu Kak Tiffany. Ada pergaulan terhadap orang tua. Ada pergaulan terhadap orang tua memiliki 5 poin. Yang pertama, menghormati dengan merendahkan suara. Ada yang tahu tidak ada di sini cara menghormati dengan merendahkan suara itu seperti apa? Kakak kasih contoh ya. Contohnya itu saat kita berbicara dengan orang tua, sebaiknya nada suara kita itu harus lebih pelan, harus lebih lembut ya adik-adik. Yang kedua, mendahulukan orang tua. Ketika kita sedang berjalan atau mengendarai sepeda, ada orang tua yang di depan kita, sebaiknya kita mengucapkan permisi Pak atau permisi Bu, permisi Kak, seperti itu ya. Yang ketiga, tidak memotong pembicaraan. Misalnya kita sedang berbicara dengan orang tua, sebaiknya mendahulukan orang tua tersebut hingga pembicaranya selesai, baru kita menjawabnya setelah pembicaraan itu selesai. Yang keempat, jangan membalas orang tua yang mencela kita. Contohnya, bila kita dicela atau dihina oleh orang tua atau orang tua yang lebih tua daripada kita tidak boleh melawannya atau mencela kembali, itu tidak boleh ya. Kita cukup diam dan berdoa agar orang tua tersebut mendapatkan hidayah supaya tidak melakukan hal tersebut lagi. Yang kelima, selalu mendoakan orang tua. Contohnya, ketika kita setelah sholat, kita selalu mendoakan orang tua, atau kita setelah ngaji, kita mendoakan orang tua. Seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya, untuk ada pergaulan terhadap teman sebaya akan dijelaskan oleh teman kakak yang bernama Kak Pelangi. Silakan Kak Pelangi. Nah, macam-macam ada pergaulan yang kedua, yaitu ada pergaulan terhadap teman sebaya. Dalam ada pergaulan terhadap teman sebaya ada 7 poin. Yang pertama yaitu menghormati. Contohnya apa sih menghormati? Yaitu kita tidak boleh memilih teman kita ya. Kita harus berteman dengan siapa saja. Kita juga tidak boleh mengejek atas kekurangannya. Nah, lanjut ya. Poin yang kedua yaitu menghargai. Contohnya, misalkan di dalam kelas ini ada teman-teman kalian yang berbeda keyakinan, berbeda agama, kita tetap harus menghargai dan mentoleransinya ya. Nah, yang ketiga, memberi pujian. Contohnya itu, misalkan ketika teman kalian ada yang mendapat lomba, mendapatkan ranking kelas, kita harus apa? Ya, kita harus mengucapkan selamat atas raih mendapatkan kejuaraan tersebut. Nah, terus yang
harus mengajak belajar bersama gitu ya. Nah, lanjut ya yang kelima, menjaga kepercayaan. Kayak gimana sih menjaga kepercayaan? Kita tidak boleh berkata berbohong ya. Tidak harus kepada orang tua saja, kepada teman sebaya juga kita harus jujur ya, biar saling percaya satu sama lainnya. Nah, yang keenam, tidak egois. Kita sesama teman tidak boleh memikirkan diri kita sendiri, kita juga harus memikirkan perasaan teman kita. Nah, poin yang terakhir nih, bercanda sewajarnya. Kita boleh saja bercanda kepada teman-teman kita, tapi tidak boleh melebihi batas ya. Misalkan kita tidak boleh mengejek kekurangannya, kelemahannya, baik itu kekurangan fisik ataupun kekurangan yang lainnya. Nah, lanjut ya ke adab pergaulan pada lawan jenis yang akan dijelaskan oleh Kariska. Oke, selanjutnya kita masuk ke adab pergaulan terhadap lawan jenis. Nah, di sini ada 4 poin ya adik-adik. Yang pertama yaitu menundukkan pandangan. Apa sih itu menundukkan pandangan? Maksudnya adalah ketika kita sedang berjalan lalu bertemu dengan lawan jenis. Nah, lawan jenis kan ada 2. Kita sebagai misalnya nih, kakak kan perempuan, terus lawannya kakak itu adalah laki-laki. Nah, ketika kakak bertemu dengan laki-laki, alangkah lebih baiknya ketika kita berjalan itu menundukkan pandangan seperti ini ya adik-adik. Nah, untuk yang kedua yaitu menutup aurat. Tahu nggak sih adik-adik kalau aurat perempuan dan aurat laki-laki itu berbeda. Kalau aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan itu dari ujung jari sampai batas pergelangan tangan. Nah, untuk yang poin ketiga itu adalah tidak berdua-duaan. Maksudnya, ketika kita sedang bersama dengan lawan jenis, kita lebih baik untuk tidak berdua saja. Kita mengajak teman ketiga atau teman keempat atau teman kelima, lebih banyak orang itu lebih baik. Karena kalau kita berdua-dua itu yang ketiga adalah setan. Nah, yang kelima yang keempat itu adalah tidak bersentuhan. Nah, ketika kita sedang bersama dengan lawan jenis itu, kita tidak boleh bersentuhan, tidak boleh bersalaman, tidak boleh menggandeng, tidak boleh merangkul, tidak boleh mencium, gitu ya adik-adik. Nah, udah semua ya kakak-kakak ini menjelaskan dari adab pergaulan terhadap orang tua, teman sebaya, dan lawan jenis. Demikian penjelasan mengenai materi adab pergaulan. Semoga videonya bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kakak-kakak saat menyampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.